Shalom anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga setiap kita tetap dalam perlindungan Tuhan ya. Anak-anak, di masa pandemi ini siapa yang tetap taat untuk mengikuti ibadah online? Apakah ada yang bermalas-malasan? Atau apakah ada yang terpaksa karena disuruh oleh orang tua? Anak-anak, kita tentu tahu beribadah adalah kewajiban kita sebagai anak Tuhan, seperti yang tertulis dalam Ulangan 11 ayat 13b. Dan beribadahlah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tetapi terkadang memang kita masih saja tidak taat, mungkin dengan berbagai alasan, seperti malas atau hanya karena disuruh oleh orang tua. Bapak Oswald Chambers, seorang pendeta dan guru dari Skotlandia berkata, kita dapat membaca Alkitab setiap hari dan itu mungkin tidak berarti apa-apa bagi kita sebelum menaati Allah dalam hal-hal kecil. Anak-anak, Bapak Oswald mengingatkan kita tentang pentingnya ketaatan mulai dari hal-hal kecil. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya hidup di dalam ketaatan. Mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Pertanyaannya, mengapa kita harus hidup di dalam ketaatan? Pertama, taat merupakan kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Anak-anak, ketika Tuhan mengatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat, maka itu berarti bahwa Tuhan menghendaki agar kita menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada siapa? Yang pertama dan terutama adalah taat kepada Tuhan. Dalam Alkitab ada seorang tokoh yang bisa kita jadikan teladan dalam ketaatan. Ia adalah Abraham. Suatu ketika, Abraham diperintahkan Allah untuk pergi meninggalkan rumahnya di Ur Kasdim untuk pergi ke suatu negeri yang tidak diketahui oleh Abraham. Tetapi meskipun ia tidak mengetahui kemana negeri yang ia akan tuju, Abraham taat dengan perintah Allah untuk pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Allah. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterima menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham taat kepada perintah Allah karena ia tahu bahwa itu adalah kehendak Tuhan bagi ia. Selain Abraham, Tuhan Yesus adalah teladan sempurna dalam hal ketaatan. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan selalu diikuti dengan pengorbanan. Nuh taat pada kehendak Allah dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaannya. Abraham taat kepada kehendak Allah dengan mengorbankan anaknya. Tuhan Yesus taat kepada kehendak Bapanya dengan mengorbankan dirinya, mati di salib untuk kita manusia yang berdosa. Ketaatan bukan ketaatan jika di dalamnya tidak ada pengorbanan yang kita lakukan. Oleh karena itu, anak-anak, marilah kita juga belajar seperti Nuh, Abraham, dan Tuhan Yesus yang taat kepada kehendak Allah. Untuk taat,
kita mungkin harus mengorbankan hobi atau kesenangan kita. Ingatlah bahwa taat merupakan kehendak Tuhan. Jangan menunda untuk taat. Ketaatan yang ditunda sama saja dengan ketidaktaatan. Oleh karena itu, jangan menunda untuk taat kepada Tuhan, orang tua maupun guru. Kedua, taat berarti hidup menurut keinginan Allah, seperti yang dikatakan di 1 Petrus 1 ayat 14b. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Maksud dari ayat ini adalah janganlah kamu menuruti segala hawa nafsu atau keinginan kita seperti yang kamu lakukan dahulu pada waktu kamu masih belum mengenal Allah. Anak-anak, apakah mudah untuk hidup taat dalam Tuhan? Untuk menjadi taat bukanlah satu hal yang mudah, karena kita adalah manusia yang berdosa dan banyak sekali godaan di sekitar kita yang mencoba untuk membuat kita tidak taat. Kita cenderung untuk lebih mengikuti hawa nafsu atau keinginan kita sendiri dan tidak peduli dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Demikian pula di masa pandemi seperti ini, di mana kita sebaiknya di rumah saja, rajin cuci tangan, selalu memakai masker, dan tidak berkumpul dengan orang-orang. Tetapi kalau mau mengikuti keinginan kita, mungkin kita ingin berpergian atau jalan-jalan dan tidak mau taat peraturan yang telah ditetapkan. Anak-anak, jika kita mau belajar menjadi anak yang taat, berarti kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu atau keinginan kita untuk tetap bisa melakukan hal yang baik bagi Tuhan, orang lain, dan diri kita sendiri. Belajar taat membutuhkan tekad yang kuat dan ketekunan. Kita harus berani untuk melawan segala bentuk godaan dengan hikmat dari Tuhan. Anak-anak, hidup taat adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan dan menunjukkan bahwa kita hidup dalam kehendak-Nya. Jadi, selagi kita masih diberi kesempatan, marilah kita berkomitmen untuk hidup taat yang bisa kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti taat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jangan bermalas-malasan, kita harus melawan godaan itu, maka kita akan berhasil melakukan kehendak Tuhan untuk hidup taat. Amin.